Guys, bayangkan kebaikan Indonesia bagaikan air susu dibalas dengan air tuba oleh Vanuatu. Begitulah kebaikan Indonesia selama ini dibalas oleh Vanuatu. Kenapa saya bilang begitu? So, bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia daripada Sabang sampai Merauke? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah sebaik-baiknya. Okey guys, hari ini saya mahu menyaksikan satu video daripada channel itu Angka dan Data Channel guys. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Angka dan Data. Jadi, judul yang kita mahu menyaksikan adalah Waduh, Vanuatu datangi Indonesia, ada apa? KKB terkejut dan 8 fakta mengejutkan. So guys, saya tahu apabila anda mendengar nama negara Vanuatu ini, tentu anda sudah terbayangkan di benak fikiran anda ialah negara yang paling membenci Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari Vanuatu yang secara terang-terangan guys di hadapan internasional mengeluarkan pernyataan kerasnya yang menyudutkan bangsa Indonesia. Dan bukan itu saja ya guys, Perdana Menteri Vanuatu memfitnah Indonesia dengan mengatakan bahawa Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Wow, sampai begitu sekali ya. Pernyataan Perdana Menteri Vanuatu ini langsung dibantah oleh diplomat perwakilan Indonesia iaitu Silvani Pasaribu. Bayangkan sampai begitu sekali ya Vanuatu menuduh Indonesia guys. Sebab itu bisa saya bilang kebaikan Indonesia bagaikan air susu dibalas dengan air tuba oleh Vanuatu. Begitulah kebaikan Indonesia selama ini dibalas oleh Vanuatu guys. Memang saya rasa mereka ini memang tidak mengenang budi apa yang dilakukan oleh Indonesia selama ini kepada negara mereka. So guys, bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Angka dan Data. Dan sebab itu di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Brozul. Mari. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Mendengar nama negara Vanuatu, tentu yang terbayang di benak kita ialah negara yang paling membenci Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari Vanuatu yang secara terang-terangan di hadapan internasional mengeluarkan pernyataan kerasnya yang menyudutkan bangsa Indonesia. That Papua was lacking behind other parts of Indonesia in many aspects, its issues in West Papua. Madam President, it is also important for this august body. I thank you. Oh, begitu tuduhan mereka ya. I now give the floor to the United... I call on the representative of Indonesia. Madam President, I'm taking the floor to exercise right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive obsession about how Indonesia should act or govern itself. How could a country tries to teach others while missing the point of the whole fundamental principles to do what is right is to respect the principles of non-interference. Di balik tindakan aksi Vanuatu ini, yuk kita ungkap 8 fakta perjalanan relasi antara Indonesia dan Vanuatu. Benarkah ada misi terselubung dari negara Vanuatu sehingga air susu dibalas dengan air tuba? Ya, air susu dibalas dengan air tuba. Sebelum lanjut, memang tidak mengenang jasa langsung ya, tidak mengenang jasa ya. Tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. Dulu orang tolong, kini mereka yang memburuk-burukkan Indonesia di PBB ya. Sama 2013. Tanggal 26 Februari 2013 menjadi hari yang bersejarah di mana Indonesia membuka peluang kerjasama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, salah satunya dengan negara Vanuatu. Di tahun ini, Indonesia meningkatkan kerjasama dengan Vanuatu dan bisa dikatakan menjadi tahun yang paling indah karena relasi antara Indonesia dan Vanuatu begitu hangat bagaikan sahabat. Presiden Vanuatu bahkan menitipkan salam hangat kepada Presiden Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia usai penyerahan surat-surat kepercayaan dari Duta Besar Republik Indonesia ke Vanuatu yang dilaksanakan di negara Vanuatu. 2. Bantuan Indonesia dan kunjungan Vanuatu 2015. Pada Maret tahun 2015, Vanuatu dihantam musibah besar, yaitu angin topan Pam.
Angin topan angin ini topan, mengakibatkan ya. jatuhnya korban jiwa dan kerusakan yang parah hingga melumpuhkan ibu kota Vanuatu yaitu kota Port Vila. Sebagai sahabat yang baik, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan pada tanggal 4 April 2015 ke Vanuatu. Bantuan kemanusiaan yang dikirimkan Indonesia ke Vanuatu berupa bahan makanan, obat-obatan, tenda posko, tempat tidur, dan selimut. Bantuan Indonesia berbagai, ini diterima dengan baik oleh Vanuatu. Berbagai-bagai, Pada ya, tanggal bantuan. 21 April 2015, Vanuatu mendatangi Indonesia. Hal ini juga menjadi momen bersejarah di mana Vanuatu melalui Menteri Luar Negerinya mengunjungi Indonesia dan mengutarakan keinginan mereka untuk membuka kedutaan besar Vanuatu di Indonesia. Hal ini bertujuan agar semakin mempererat hubungan kerjasama antara Vanuatu dan Indonesia di berbagai sektor. Ya, ya. 3. Vanuatu melancarkan aksinya 2017. Oh, di sini mulanya. Pada tahun 2017, diam-diam Vanuatu mulai mengajak 6 negara di Samudra Pasifik, yaitu Tuvalu, Nauru, Palau, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon, serta Tonga, untuk membahas kemerdekaan Papua dari Indonesia. Tindakan Vanuatu ini akhirnya Mereka mau diketahui Papua hingga keluar, ya, membuat dari pemerintah Indonesia terkejut. Aktivis pembebasan Papua dari Indonesia berkumpul di ibu kota negara Vanuatu pada tanggal 27 November 2017. Pertemuan ini Kalau kita lihat seperti mereka mahukan Papua itu, guys, ya. Itu rasa saya lah, ya. Kerana mereka mahu kemerdekaan Papua itu daripada Indonesia, ya. dikecam oleh Indonesia. 4. Vanuatu menuduh Indonesia 2018. Vanuatu mulai bersikap dingin terhadap Indonesia pada Oktober 2018. Secara terbuka, Vanuatu mengatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua di sidang umum PBB. Indonesia yang saat itu diwakili oleh Aloysius Taborat terkejut akan pernyataan Vanuatu yang tentunya berpotensi merusak relasi antar kedua negara yang telah terjalin dengan baik sebelumnya. Apalagi Indonesia sebelumnya sudah membangun relasi yang baik dengan Vanuatu, yaitu mempererat kerjasama, mengirimkan bantuan kemanusiaan, dan mendengar keinginan Vanuatu untuk membuka kedutaan mereka di Indonesia. Ya, benar sekali. 5. Strategi Indonesia 2019. Pada Januari 2019, pengamat politik internasional Teuku Reza Shah menyarankan agar cara terbaik untuk menjinakkan aksi Vanuatu ini dengan membuka kedutaan Indonesia di Vanuatu. Hal ini karena perwakilan Indonesia di Vanuatu belum ada dan masih dirangkap oleh KBRI Canberra di Australia. Ditambah lagi dengan Vanuatu yang juga tidak memiliki perwakilan atau kedutaan di Indonesia, membuat langkah kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan menjadi terhambat. Maknanya Indonesia baru nak 6. buka Vanuatu menyerang di Indonesia Vanuatu, 2020. Pada September 2020 menjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Vanuatu, di mana Vanuatu melancarkan aksinya di sidang internasional PBB. Di hadapan banyak negara yang hadir, Perdana Menteri Vanuatu memfitnah Indonesia dengan mengatakan bahwa Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Pernyataan Perdana Menteri Vanuatu ini langsung dibantah oleh diplomat perwakilan Indonesia yaitu Silvani Pasaribu. Is that Papua was lacking behind other parts of Indonesia in many aspects. Its issues in West Papua. Madam President, it is also important for this august body. I thank you. Begitu And tuduhannya. now give the floor to the United. I call on the representative of Indonesia. Madam President, I'm taking the floor to exercise right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive obsession about how Indonesia should act or govern itself. How could a country try to teach others while missing the point of the whole fundamental principles to do what is right is to respect the principle. Bagaikan air susu dibalas dengan air tuba, begitulah kebaikan Indonesia selama ini dibalas oleh Vanuatu. Melihat hal ini, netizen Indonesia menjadi geram hingga menyerang akun Instagram pariwisata Vanuatu. Vanuatu mengatakan bahwa netizen Indonesia begitu rasis, namun hal itu tidak dipungkiri oleh netizen Indonesia hingga akun pariwisata Vanuatu ditutup oleh Instagram. 7. Vanuatu serang Indonesia lagi 2021.
Pada sidang Serang lagi. internasional PBB September 2021, lagi-lagi Vanuatu menyerang Indonesia. Perwakilan Indonesia yaitu Cindy Nurfitri Setiap membela kali- Indonesia Setiap kali persidang PBB saja, pasti dia akan memberi komentar yang tidak baik untuk Indonesia ya. Oh, menyerang Indonesia ya di dalam persidangan PBB itu. dan mengungkapkan fakta sebenarnya di mana apa yang dikatakan oleh Vanuatu tidaklah benar. Serangan Vanuatu ini ternyata tak hanya 2 kali, namun sudah sebanyak 6 kali berturut-turut bagi 6 Indonesia kali, guys. 6 sejak kali. tahun 2016. Ya, banyak sangat dah tuduhan ni. 8. Vanuatu tak usik lagi Indonesia Kenapa? 2022. Sudah baik pula. Setelah dipermalukan oleh Indonesia dan netizen Indonesia pada sidang internasional PBB, Vanuatu tak lagi mengusik dan tak lagi mengkritik sudah baik, ya? Indonesia. Isi pidato Vanuatu di sidang PBB ialah membahas kondisi negaranya yang semakin sulit akibat pandemi yang melanda dunia, dia sehingga pun sudah banyak semakin penduduk susah Vanuatu semenjak mengalami COVID. kesulitan mendapatkan makanan. Vanuatu juga membahas iklim dunia yang berdampak buruk bagi negaranya, salah satunya di mana Vanuatu diprediksi Cantik lautnya, terancam tenggelam di masa depan. Oh, Pernyataan Vanuatu yang tak lagi mengusik Indonesia di sidang PBB ini tentu menjadi tanda yang baik bagi Indonesia karena harap berhasil tidak mengusik menggagalkan misi yang ada. Akan tetapi, walau tak lagi mengusik Indonesia di sidang PBB, namun Vanuatu pada Juli 2022 sebelumnya menyambut pemimpin tertinggi KKB Papua yaitu Benny Wenda Ini yang datang ke lagi luar biasa. Vanuatu. Belum diketahui pembicaraan antara KKB dan Vanuatu karena pertemuan mereka tertutup, namun yang pasti Indonesia siap sedia menegakkan kedaulatannya di seluruh negeri dan memberantas serangan dari luar negeri yang dapat menghancurkan persatuan bangsa. Wow, ada pertemuan dengan puak KKB pula lah guys eh. Wah, ini lagi dahsyat nih. Sahabat Angkaran Data, itulah 8 fakta perjalanan relasi antara Indonesia dan Vanuatu. Dari sahabat menjadi musuh di balik selimut, semoga relasi antara Indonesia dan Vanuatu kembali pulih dan semoga juga Vanuatu dapat menghargai prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia. benar. Sekian dan terima kasih. Halo, hai. So guys, apa yang kita reactionkan tadi seperti kata oleh Mimin ya, mendengar nama negara Vanuatu, tentu yang terbayang di benak kita ialah negara yang paling membenci Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari Vanuatu yang secara terang-terangan ya guys ya, di hadapan international mengeluarkan pernyataan yang kerasnya yang menyudutkan bangsa Indonesia. Jadi guys, seperti yang kita tahulah, bayangkanlah ya, kebaikan Indonesia bagaikan air susu dibalas dengan air tuba, dan itulah yang dilakukan oleh Vanuatu kepada Indonesia. Jadi begitulah kebaikan Indonesia selama ini dibalas oleh Vanuatu. Melihat hal ini guys, netizen Indonesia menjadi geram hingga menyerang akun Instagram para wisata Vanuatu, sehinggakan akun para wisata Vanuatu ditutup oleh Instagram. Sampai begitu sekali serangan daripada netizen Indonesia kepada Vanuatu guys. Dan serius juga guys, saya juga sebenarnya baru tahu yang dulunya Indonesia sangat baik dengan Vanuatu ini. Banyak pertolongan Indonesia pada Vanuatu. Pada tahun 2013 kita lihat ya, Indonesia pernah ada kerjasama dengan Vanuatu, dan pada tahun 2015 iaitu Vanuatu dihentam angin topan. Jadi kita lihat di situlah Indonesia lah antara negara yang banyak membantu Vanuatu, daripada misi menyelamat hingga kewangan Indonesia bantu. Tapi itulah kita lihat tergamak ya guys, Vanuatu menyerang Indonesia di persidangan international PBB. Dan apa yang paling jahat lagi Vanuatu lakukan pada Indonesia di persidangan international PBB di hadapan banyak negara-negara yang hadir di situ, Perdana Menteri Vanuatu memfitnah Indonesia dengan mengatakan bahawa Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Wow, pernyataan Perdana Menteri inilah yang langsung dibantah oleh iaitu diplomat perwakilan Indonesia iaitu Silvani. Jadi sebab itu jugalah saya berani untuk mengelarkan apa yang dikatakan oleh Mimin tadi, iaitu bagi gelaran untuk mereka adalah susu yang diberi oleh Indonesia tetapi tuba yang dibalas oleh Vanuatu untuk Indonesia. Memang sangat cocok sekali lah kata-kata itu untuk mereka. So guys, begitulah apa yang kita reactionkan tadi. Bagaimana pandangan kalian? Jika ada mahu yang ditambah dan jika ada yang mahu di komen, anda boleh beri komentar di bawah ini. Untuk menutup reaction kita kali ini, apapun saya sentiasa mendoakan moga Indonesia akan menjadi negara maju, dan begitu juga negara saya Malaysia. Saya tetap mendoakan juga demi Indonesia dan Malaysia
terus saudara sampai bila-bila, dan hubungan Indonesia dan Malaysia bagaikan adik dan abang kokoh begini guys. Itulah yang kami harapkan. Saya dan kami semua YouTuber Reaction ini umpama duta kecil saja dan tidak lebih daripada itu guys. Agar terus dapat menyatukan Indonesia dan Malaysia ini. So guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozu Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiada Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf anda yang ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.